Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ketemu kembali dengan Ajar People Londo di Parade TPS UTBK episode ke-19. Di episode ini kita akan membahas 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. 4 buah soal ini sudah saya berikan di video Parade TPS UTBK episode ke-18 atau episode sebelum video yang sekarang. Dengan harapan kalian bisa mengerjakannya terlebih dahulu. Oke, sekarang akan saya bahas. Saya mulai dari nomor 1. Menarik kesimpulan. Yang paling pokok dalam menarik kesimpulan yang harus diingat. Informasi harus hanya dari premis atau dari soal. Kita tidak boleh menyertakan pendapat atau asumsi atau pengetahuan yang kita miliki untuk menarik kesimpulan. Harus hanya dari soal atau dari premis itu saja. Oke, kita lihat dari soal. 1. Semua unggas bisa terbang. Berarti kalau unggas pasti bisa terbang. Apakah berarti kalau bisa terbang itu unggas? Belum tentu ya. Kalau bisa terbang, ini belum tentu unggas. Tidak berlaku kebalikannya. A maka B ini tidak sama atau tidak ekuivalen dengan B maka A. Jika unggas bisa terbang, jika bisa terbang ini belum tentu unggas. Ini nggak sama. Nah gini, nggak sama ya. Tapi apa yang sama? Yang sama tuh ini. A maka B itu ekuivalen atau sama dengan tidak B maka tidak A. Nah ini baru ekuivalen ya. Jika unggas bisa terbang, maka jika tidak bisa terbang pasti bukan unggas. Jadi kita tulis seperti ini. Tidak bisa terbang pasti bukan unggas. Itu dari pernyataan yang pertama. Sekarang dari pernyataan kedua. Nyamuk bisa terbang. Ada nggak kesimpulan apakah dia unggas atau tidak? Nah ini tidak boleh, ini tadi. Yang ini yang kedua. Kalau bisa terbang itu belum tentu unggas. Jadi nyamuk itu belum tentu unggas. Atau belum tentu dia tidak unggas. Ini tidak boleh dijadikan kesimpulan. Jadi nyamuk unggas atau tidak unggas itu tidak boleh jadikan kesimpulan. Ini salah. Yang E juga ini salah. Mungkin pengetahuan yang kita miliki mengatakan nyamuk itu bukan unggas. Tapi tidak ada di premis bro. Jadi nggak boleh dia dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Sekarang pernyataan ketiga. Ayam tidak bisa terbang. Nah ini tadi. Kalau tidak bisa terbang, pasti bukan unggas. Jadi ayam itu pasti bukan unggas. C, bro. D salah karena ayam itu unggas. Ini salah ya. Jawabannya C. Nomor 2. Dalam suatu pemilihan pengurus kelas yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara, terdapat 3 calon putra dan 4 calon putri. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin dengan ketua adalah putra dan sekretaris adalah putri berapa? Misal susunan pengurus tugi A, B, C. Artinya ketuanya si A, B sekretaris, C bendahara. Coba kita balik. BAC atau BCA atau CAB terserah. Misalnya ini BAC. Ketuanya siapa? Ketuanya si B, ini sekretaris, dan C itu jadi bendahara.
Ini susunan pengurus yang sama atau susunan pengurus yang berbeda? Jelas berbeda dong. Nah, kalau dibolak-balik berbeda, ini namanya peristiwa permutasi. Lebih lengkap mengenai bagaimana cara membedakan permutasi dengan kombinasi, sudah saya bahas di video yang lainnya ya. Link videonya ada di bagian deskripsi video ini, kalian bisa lihat di situ. Termasuk yang kemarin, Parade TPS UTBK episode 18 juga sudah saya bahas ya. Kalian bisa lihat juga di situ. Ini permutasi. Permutasi itu boleh dikerjakan pakai kaidah pencacahan, bro. Terutama kalau syaratnya ketat. Kita lihat, ketua harus putra, sekretaris harus putri. Nah ini syaratnya agak ketat. Sebaiknya kita kerjakan pakai kaidah pencacahan. Oke, kita kerjakan kaidah pencacahan. Seperti ini. Menyusun pengurus, ketua, sekretaris, bendahara untuk 3 orang berarti ya. Kita sediakan 3 tempat. Untuk ketua, sekretaris, bendahara. Ini ketua. Ini sekretaris, ini bendahara. Ketua harus putra, sekretaris harus putri. Itu syarat yang ditentukan oleh soal. Nah, yang kita isi di sini adalah kemungkinan-kemungkinannya, bro. Ada berapa kemungkinan? Karena ketua harus putra, padahal putranya itu 3 orang, berarti yang bisa menjadi ketua ini ada 3 kemungkinan. Mungkin si A, mungkin si B, mungkin si C. Ada 3 kemungkinan. Tapi yang jadi ketua hanya 1 orang. 3 itu kemungkinannya. Sekretaris karena calonnya ada 4 harus putri, berarti ini ada 4 kemungkinan. Tapi yang jadi sekretaris 1 orang doang. Bendahara tidak ada syarat, artinya bisa putra, bisa putri. Berarti ketujuhnya ini berpotensi untuk menjadi bendahara. Hanya yang sudah jadi ketua 1 orang, dan yang sudah jadi sekretaris 1 orang, tidak bisa menjadi bendahara. Berarti berkurang 2 orang, bro. Yaitu ketuanya 1, sekretarisnya 1. Dari total 7 berkurang 2, tinggal 5. Dah kalian semua. 60, bro. Jawabannya E. Nomor 3. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x positif 3y sama dengan 5 dan melalui titik 1, negatif 1 adalah yang mana? Sejajar atau tegak lurus itu taunya dari gradien, bro. Kenapa? Karena kalau 2 garis, misalnya G sama H, itu sejajar, itu yang berlaku gradiennya ini harus sama. Kalau tegak lurus, nah kayak gini, yang berlaku hasil kali gradiennya ini harus negatif 1. Nah, ini yang berlaku ya. Ini. Jadi, dari gradien. Bagaimana cara mencari gradien? Gradien itu dicari bisa pakai turunan. Tapi harus dibikin Y sama dengan. Contoh, ini. Kalau kita mau pakai turunan harus dibikin Y sama dengan. Kita bikin 3Y dulu. Semua ruas bagi 3. Nah, ini sudah Y sama dengan. Nah, turunannya kita cari. Kan turunannya negatif 2/3. Berarti ini gradiennya negatif 2/3. Tapi harus bikin Y sama dengan ya, kalau mau pakai turunan. Bisa juga kita mencari gradien pakai rumus ini. Saya hapus dulu. AX positif BY sama dengan C, ini gradiennya. Waktu SMP itu kan gini, negatif A per B. Dengan A itu koefisien X dan B itu koefisien Y. Berarti kalau garisnya 2X positif 3Y sama dengan 5 gini, gradiennya negatif, koefisien X-nya 2, koefisien Y 3. Kalau bentuknya kayak gini, 2X positif 3Y sama dengan 7, gradiennya negatif koefisien X per koefisien Y.
Ternyata yang ini gak ngaruh bro. Mau berapapun, kalau bentuknya seperti ini, pasti negatif 2/3 gradenya ya. Bentuknya kayak gini, 4x positif 6y sama dengan 1, negatif, koefisien x-nya 4, koefisien y-nya 6. Perkecil. Oh, sama. Padahal kalau gradenya sama, seperti ini, dia sejajar bro. Berarti ini sejajar ya, ini kan gradenya sama tuh. Nah ini semuanya sama. Berarti ketiga garis ini ternyata sejajar. Lihat, untuk melihat sejajar atau tidak, ini gak ngaruh. Kita cukup melihat di sini. Sama persis. Kalau tidak, kelipatannya. Sekarang yang seperti ini bro, kalau ini gradenya berapa? 3x negatif 2y sama dengan 5, misalnya gitu. Negatif, koefisien x-nya 3, koefisien y-nya negatif 2. 3/2. Berarti ini nggak sejajar ya. Tapi coba perhatikan, hasil kalinya negatif 2/3 dengan 3/2 itu berapa? Negatif 6/6 atau negatif 1. Kalau dikaliin hasilnya negatif 1 kayak gini, nah ini, hasil kalinya negatif 1, dia ternyata tegak lurus. Berarti untuk yang tegak lurus itu, kita cukup lihat ininya. Ternyata itu ditukar bro. X tadi dengan 2, sekarang X-nya dengan 3. Y tadi dengan 3, dibalik, Y-nya dengan 2. Kemudian kalau positif semua, ini ternyata positif negatif. Atau negatif positif juga boleh. Kalau beda, bukan beda ya. Sama, kalau sama, ini ternyata beda bro. Plus min. Sebaliknya, kalau ini yang beda, berarti yang sini yang harus sama. Oke, teorinya gitu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita akan mencari yang sejajar. Berarti cukup dilihat ininya doang. Harus sama, betul. Nah, 2x plus 3y gini harus sama. Belakangnya tidak harus sama. Ini ya. Kemudian garisnya melalui titik ini. Kalau ada kata-kata melalui seperti ini tinggal disubstitusi bro. Dimasukkan. Titiknya ini masukkan ke sana. Dah. X-nya 1. 3y. Y-nya negatif 1. Jawabannya ini. 2 negatif 3 berarti negatif 1. Yang mana bro? Yang B ya. Seperti ini, mudah ya. Misalnya tegak lurus, ini soal saya ubah. Misalnya tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus gimana? Tukeran tadi ya. Ini 2x 3y tukeran. 3x 2y. Dan ini positif semua, sama. Berarti sini harus beda. Beda itu boleh positif negatif, boleh negatif positif, terserah kita. Biasanya paling depan sini harus positif. Nah, kita ambil yang sini aja bro. Positif depan, gak usah ditulis, ini negatif. Seperti ini ya, kalau tegak lurus. Belakangnya gimana? Sama, lihat titik yang dilewati oleh garis yang mau kita cari. Misalnya ini melalui 1, negatif 1 itu. Berarti X-nya ganti 1, Y-nya ganti negatif 1. 3X, X-nya 1. Negatif 2Y, Y-nya negatif 1. Nah gini. 3X negatif 2Y. 3 ini menjadi positif 2 ya. 3 positif 2, positif 5. Seandainya tegak lurus. Nah, soal kita kan yang sejajar. Berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 4. Sebelum saya bahas, untuk kalian yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe dulu ya, like dulu. Dukung video ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi bro ya. Oke, sekarang kita bahas. Diberikan persamaan garis G adalah Y sama dengan 3X negatif 6. Pernyataan berikut yang benar adalah garis G tidak memotong garis ini.
Kita cari bro, garis B ini gradiennya berapa. Nah, kalau bentuknya sudah Y sama dengan, kita bisa pakai turunan. Berapa turunannya ini? 3 ya. Dan garis ini gradiennya berapa bro? Negatif, koefisien X 3 per koefisien Y. Negatif 1, 3. Perhatikan gradiennya antara garis G atau ini dengan garis ini ternyata gradiennya sama. Apa artinya? Artinya dua garis itu sejajar. Nah, kayak gini kurang lebih ilustrasinya. Kalau sejajar, dia pernah berpotongan nggak? Pasti tidak pernah. Jadi, pernyataan satu ini benar. Pernyataan kedua, garis G yang gradiennya sudah kita cari yaitu 3, tegak lurus dengan garis ini. Berarti harus kita cari itu bro. Gradiennya berapa? Negatif, koefisien X 1 per koefisien Y-nya 3. Kalau tegak lurus tadi gimana? Hasil kali gradiennya harus negatif 1. Kita cek antara G ini ya, gradiennya kan 3, dengan garis ini yang gradiennya negatif sepertiga, hasil kalinya minus 1 nggak sih? Ya, benar. Berarti ini benar tegak lurus. Pernyataan kedua benar. Sekarang pernyataan ketiga. Ini saya hapus dulu ya. Pernyataan ketiga, titik 1,0 terletak di atas garis G. Garis G-nya ilustrasi. Ini hanya ilustrasi ya. Ilustrasi itu tidak harus sama persis. Yang penting kita tahu gambarannya. Titik 1,0 apakah terletak di atasnya? Kita lihat untuk X yang 1 di sini, Y-nya berapa? Kalau X-nya 1 mencari Y-nya, titiknya ini terletak bro. Kalau terletak di garis G, maka dia bisa dimasukkan. Berarti kita masukkan ke garis G bro. Nah ke sini. X-nya ganti 1. Y-nya 3 kali X kali 1, negatif 6. 3, negatif 6, negatif 3. Ternyata di sini negatif 3. Dan perhatikan titik ini, yang X-nya 1 ini, yang ini ya, itu Y-nya 0 bro. Ini Y-nya negatif 3. Untuk X yang sama, berarti kiri kanannya sama itu. Cuman yang ini 0, yang ini negatif 3. Besar 0 atau besar negatif 3? Besar 0 dong. Dan ini Y. Y yang besar itu posisinya di atas. Berarti kayak gini. Nah, kurang lebih di sini. X-nya sama-sama 1, tapi Y-nya 0. Berarti benar ya, titik 1,0 itu di atasnya garis G. Pernyataan keempat. Saya hapus dulu nih. Jika AX plus B sama dengan 6, maka A plus B sama dengan 2. Dengan X dan Y-nya itu memenuhi ini bro. Artinya X dan Y itu titiknya berada di garis ini. Perhatikan, ini A tambah B sama dengan 2. Berarti X sama Y-nya ini harus imbang supaya menjadi A tambah B. Gini, kalau X-nya 1, Y-nya 1, kan ini menjadi A tambah B gini. Sama dengan 6. Ini kan jadi imbang. Berarti ini harus kalau 1, 1. Kalau 2, 2. 3, 3. Gitu bro. Tapi kita cek. Bener nggak kalau X-nya 1, Y-nya 1? Nah kita cek dulu ya. Kalau X-nya 1. Karena dia harus terletak di sini. Harus memenuhi garis G. Substitusi. 3X. X-nya 1 dikurang 6. Negatif 3. Ternyata ini tidak imbang, tidak sama. Berarti pasti bukan. Kita cari yang lain yuk. Sekarang kalau X-nya 2, kita cek Y-nya. Masukkan ke sini. 3 kali X, X-nya 2 dikurang 6. 0. Ini juga tidak sama. Berarti bukan. Sekarang X-nya 3. Masukkan ke sini. 3 dikali X, X-nya 3 dikurang
6. 9 kurang 6, 3. Perhatikan, X dan Y-nya ini sama. Bisa kita substitusi ke sini, bro. Jadinya, A kali X, X-nya 3. A kali 3, 3A. Positif B kali Y, Y-nya 3. B kali 3, 3B. Sama dengan 6. Semua ruas bagi 3. A bagi 3 ini B, bagi 3 ini 2. Yes, ternyata benar, bro. Jadi semuanya benar. Kalau gitu jawabannya adalah E. Gini ya. Oke, seperti ini pembahasan untuk episode ke-19. Kita review sebentar. Ingat, penarikan kesimpulan seperti ini, informasi harus hanya dari soal. Pengetahuan yang kita miliki tidak boleh dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Seperti tadi, nyamuk itu kan bukan unggas. Kita kan tahu itu. Tapi itu tidak boleh dijadikan kesimpulan. Nomor 2. Permutasi bisa dikerjakan pakai kaidah pencacahan. Terutama kalau syaratnya ketat. Ketua harus putra, sekretaris harus putri seperti ini. 3. Nah, kalau sejajar seperti ini, teorinya ini ya. Mencari gradien harus tahu. Bisa pakai turunan, bisa pakai rumus tadi ya. Yang keempat, ini. Dan untuk episode ke-20, sudah saya siapkan 4 buah soal, bro. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga dan soal keempat. Translasi. Sesuai usul yang saya baca di kolom komentar. Jadi, saya sertakan translasi di sini. Sebaiknya kalian kerjain dulu ya keempat soal ini. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Oke. Ketemu lagi mudah-mudahan ya di episode berikutnya, episode 20. Dukung terus video saya dengan memberikan subscribe dan like dan komen, bro. Dan share ke orang-orang supaya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.